3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang biooptik. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nabila Putri Aprilia. Saya Iksan Nur Wahid. Saya Siska Jayanti. Saya Desa Talia Zara. Saya Opirina Putri Kurniawan. Saya Intan Prasusa. Saya adalah Zalia Nur Haliza. Saya Rahma Natasha. Mari saksikan video kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Aprilia. Saya Desa Talia Zara. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang biooptik bagian endoskopi. Endoskopi adalah prosedur medis yang menggunakan alat berbentuk selang tipis dan fleksibel, endoskop, yang dilengkapi kamera dan lampu di ujungnya untuk melihat kondisi organ dalam tubuh pasien. Alat ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui lubang alami seperti mulut, hidung, dan anus, atau melalui sayatan kecil pada kulit. Endoskopi digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai kondisi medis, termasuk masalah pada saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan organ reproduksi. Endoskopi bertujuan untuk yang pertama, melihat kondisi organ dalam tubuh secara langsung. Yang kedua, mendeteksi kelainan atau masalah pada organ. Yang ketiga, mengambil sampel jaringan untuk biopsi. Yang keempat, melakukan tindakan medis seperti pengangkatan polip atau menghentikan pendarahan. Berikutnya ada jenis-jenis endoskopi. Yang pertama ada bronkoskopi untuk memeriksa saluran pernafasan. Yang kedua ada kolonoskopi untuk memeriksa usus besar. Yang ketiga ada gastroskopi untuk memeriksa kerongkongan, lambung, dan usus 12 jari. Yang keempat ada laparoskopi untuk memeriksa organ dalam rongga perut. Yang kelima ada sistoskopi untuk memeriksa kandung kemih dan saluran kemih. Yang keenam ada histeroskopi untuk memeriksa rahim. Yang ketujuh ada artroskopi untuk memeriksa sendi. Prosedur endoskopi. Prosedur endoskopi dapat bervariasi tergantung pada jenisnya. Pasien mungkin akan diberikan obat penenang untuk membuat mereka lebih rileks selama endoskopi dilakukan. Keuntungan dari prosedur endoskopi. Yang pertama, prosedur minimal invasif, tidak memerlukan pembedahan besar. Yang kedua, memungkinkan visualisasi langsung organ dalam. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati beberapa kondisi. Yang keempat, resiko komplikasi relatif rendah. Kalau tadi kita sudah membahas tentang keuntungan dari endoskopi, selanjutnya saya akan membahas tentang efek samping dari endoskopi. Meskipun jarang, efek samping dari endoskopi itu masih tetap ada, yang meliputi pendarahan, infeksi, perforasi atau lubang pada organ, dan yang terakhir reaksi alergi terhadap obat bius. Hubungan endoskop dan juga fisika. Yang pertama ada pemantulan cahaya. Endoskop memiliki sumber cahaya di ujung alatnya, yang dimana cahaya ini diarahkan ke jaringan tubuh, kemudian dipantulkan kembali ke alat oleh permukaan tubuh bagian dalam. Yang kedua adalah pembiasan cahaya, di mana dalam endoskop terdapat lensa yang membelokkan cahaya. Pembiasan ini membantu cahaya agar bisa lebih fokus lagi, sehingga gambar yang dihasilkan itu terlihat lebih tajam dan juga jelas. Yang ketiga ada pemantulan total dalam. Ini terjadi dalam serat optik, di mana cahaya dipantulkan terus-menerus di dalam serat tanpa keluar, sehingga bisa menjangkau bagian tubuh yang dalam ataupun yang sempit. Yang keempat, serat optik, di mana serat optik membawa cahaya dari luar tubuh ke dalam tubuh, lalu mengirimkan kembali cahaya pantulannya keluar ke mata dokter ataupun ke layar monitor. Yang kelima, lensa dan sistem optik. Endoskop menggunakan lensa cembung untuk memperbesar dan memfokuskan gambar agar struktur-struktur kecil di dalam tubuh itu bisa terlihat lebih detail lagi. Dan yang terakhir, pengolahan sinyal digital. Gambar yang ditangkap di sensor ujung endoskop akan diubah menjadi sinyal digital, lalu ditampilkan ke monitor dalam bentuk gambar yang bisa langsung dilihat oleh dokter. Salah satu contoh kasus adalah pengangkatan batu empedu melalui endoskopi. Hal yang akan dilakukan adalah melakukan proses endoskopi terlebih dahulu, melalui rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, kemudian ke usus 12 jari. Lalu, skop akan diletakkan di depan dari muara saluran empedu, dan akan dilakukan kolangiografi untuk melihat batu saluran empedu. Lalu akan dimasukkan ke guide wire yang akan mengembangkan suatu balon ekstraktor. Kemudian akan ditarik ke bawah yaitu bagian distal, sehingga satu persatu batu yang ada itu akan dikeluarkan dari saluran empedu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Zalia Nur Haliza. Saya Rahma Natasha. Kita berdua akan menjelaskan materi biooptik bagian oftalmoskop. Oftalmoskop adalah alat optik yang digunakan oleh dokter mata untuk memeriksa bagian dalam mata, terutama retina, saraf optik, dan pembuluh darah. Alat ini dapat membantu dalam mendiagnosis berbagai kondisi mata dan masalah kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi mata.
Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dalam pemakaian oftalmoskop. Yang pertama, pastikan alat sudah terpasang baterai. Setelah baterai sudah terpasang dengan benar, selanjutnya langkah yang kedua, geser tombol off ke on untuk menghidupkan. Ketika sudah on, redupkan cahaya ruangan agar sinar dari oftalmoskop terlihat jelas dan bulat. Oftalmoskop terdiri dari dua sisi. Sisi yang atas untuk mengintip, dan sisi yang bawah biasanya ada angka yang bisa kita atur di sebelah kanan. Dan pastikan angka di titik 0. Selanjutnya, pastikan posisi pasien melihat ke arah cahaya. Jarak pemeriksa dengan pasien sejauh 50-70 cm atau sepanjang lengan. Selanjutnya, kita bisa melakukan tindakan, pandangan mata bisa menyesuaikan mata sebelah kiri atau kanan, mengikuti tangan kita yang memegang alatnya. Ketika cahaya sudah terkena mata pasien, bandingkan kedua refleks cahaya merah pada kedua pupil mata pasien. Apakah memberikan refleks merah yang sama atau tidak? Halo semuanya, perkenalkan saya Pirena Putri Kurniawan. Saya Intan Granisa. Kami akan membawakan materi tentang bioptik bagian laser medis untuk bedah ringan, terapi luka, dan mata. Yuk simak videonya. RIRS atau retrograde intrarenal surgery adalah prosedur tanpa sayatan untuk menghancurkan batu ginjal menggunakan alat endoskop dan laser melalui saluran kemih. Penerapan fisika pada laser medis untuk batu ginjal. Yang pertama, ada fisika gelombang elektromagnetik, laser helium yang memancarkan cahaya inframerah panjang gelombang 2100 nm yang sangat terfokus dan kuat. Yang kedua, ada konversi energi. Energi laser diubah menjadi panas dan gelombang kejut untuk menghancurkan batu ginjal. Yang ketiga, ada efek kavitasi. Laser menciptakan gelembung mikro yang meledak, menghasilkan gelombang tekanan yang memecah batu. Lalu yang keempat, ada optik dan mekanika presisi. Ureteroskop dan kamera serta optik menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya untuk navigasi. Dan yang terakhir, yang kelima, mengatur energi aman. Fisika menggunakan untuk menyesuaikan kekuatan laser agar efektif menghancurkan batu-batu ginjal ukuran 1-2 cm yang tidak terlalu kompleks, yang itu dengan fungsi ginjal yang masih baik, kita itu idealnya masih bisa dilakukan RIRS. RIRS itu panjangannya itu retrograde intrarenal surgery, atau nama lainnya juga bisa kita sebut flexible URS. Jadi itu sebenarnya kayak seperti tindakan endoskopi, ada alat khusus seperti belalai gajah yang kecil, masuk dari saluran kencing, naik ke saluran ureter, naik terus ke atas hingga ke ginjal. Keunggulan alat RIRS itu dia bisa menghancurkan batu-batu yang ada di ginjal, baik yang karena gagal sebelumnya oleh tindakan-tindakan SWL ataupun batu-batu ginjal primer yang kalau di zaman dahulu kala sebelum berkembangnya teknologi itu harus dibelek atau harus diopen. Basically sebenarnya RIRS itu bisa dilakukan untuk batu-batu ginjal yang tidak terlalu kompleks, dan bisa juga dikerjakan untuk batu-batu ginjal yang cukup besar gitu, yang tidak ideal lagi untuk dilakukan SWL atau yang udah gagal dilakukan SWL itu bisa ideal untuk dilakukan tindakan-tindakan RIRS. Biasanya sih batu-batu ginjal ukuran 1-2 cm yang tidak terlalu kompleks, yang itu dengan fungsi ginjal yang masih baik, kita itu idealnya masih bisa dilakukan RIRS. Fractional laser adalah teknik laser medis yang membagi sinar menjadi titik-titik kecil untuk merangsang perbaikan kulit. Sering digunakan juga untuk mengatasi bekas luka dan kerutan. Lalu ada fractional laser atau CO2 laser atau juga area laser. Prinsip kerjanya adalah yang pertama menggunakan laser fraksional, yaitu memancarkan sinar laser dalam bentuk mikro, sinar terfokus yang hanya mengenai sebagian kecil area kulit dalam pola titik-titik atau fraksional. Yang kedua, panjang gelombangnya biasanya CO2 atau laser 10.600 nm, diserap kuat oleh air dalam jaringan. Area laser yaitu 2.940 nm juga diserap oleh air, tetapi penetrasi lebih dangkal. Yang terakhir yaitu yang ketiga, energi panas dari laser menguapkan lapisan atas kulit atau ablasi mikro, merangsang pembentukan kolagen baru di dermis. Kulit yang rusak akan diganti oleh jaringan kulit baru yang lebih sehat. Cocok untuk luka parut atau scare, bekas luka jerawat, stretch mark, dan luka bekas operasi yang menebal. Apa itu femtolasik? Femtolasik adalah metode bedah refraktif untuk mengoreksi gangguan penglihatan seperti rabun jauh atau miopia,
rabun dekat atau hipermetropi, dan astigmatisme menggunakan laser femtosecond dan excimer laser. Prinsip fisika yang diterapkan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada laser femtosecond, ada 3 tahap, menggunakan pulsa laser ultra cepat dengan panjang gelombang 1053 nm. Ada juga yang menghasilkan efek fotodisrupsi atau pecahnya jaringan tanpa panas yang berlebih dan presisi tinggi untuk membuat flap tipis pada kornea tanpa pisau bedah. Yang kedua ada excimer laser, digunakan setelah flap dibuka untuk mengukir bentuk kornea sesuai koreksi yang dibutuhkan. Berdasarkan prinsip ablasi fotokimia, bukan termal, jaringan yang diuapkan tanpa merusak jaringan sekitarnya. Penerapan konsep fisikanya adalah yang pertama, koherensi dan fokus cahaya, memastikan energi hanya diserap pada titik target mikro. Yang kedua, interaksi cahaya atau jaringan, menciptakan perubahan struktur jaringan pada tingkat molekul tanpa luka bakar. Yang ketiga, pengendalian energi dan durasi pulsa, mengatur kedalaman dan akurasi pemotongan jaringan. Apa sih manfaat femtolasik? Yang pertama, lebih aman dan presisinya tinggi. Yang kedua, mengurangi resiko komplikasi pasca operasi. Yang ketiga, proses penyembuhan lebih cepat. Selanjutnya, metode yang keempat adalah femtolasik. Metode ini hampir sama dengan lasik, di mana lapisan kornea paling luar akan dibuka dengan menggunakan laser tanpa alat mikrokeraton. Setelah terbentuk flap, kemudian dibuka dan dilakukan penembakan laser. Terakhir, lapisan kornea akan dikembalikan lagi seperti semula. Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Siska Jalianti. saya Iksan Nurwahid. Kami di sini akan menjelaskan tentang bioptik bagian spektrum cahaya. CT scan atau computer tomography scan. CT scan adalah prosedur pencitraan medis yang menggunakan sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar penampang tubuh secara detail. Tujuan pemeriksaan CT scan: 1. Mendeteksi tumor, infeksi, atau luka. 2. Menilai kondisi organ dalam. 3. Menunjang diagnosis stroke. 4. Panduan saat tindakan medis berupa biopsi atau operasi. Prinsip kerja CT scan. Pertama, sinar X ditembakkan ke tubuh dari berbagai arah. Selanjutnya, detektor menangkap intensitas sinar X yang keluar dari tubuh. Berikutnya, data dikirim ke komputer untuk diolah menjadi gambar irisan atau slide. Terakhir, gambar dapat dikombinasikan menjadi visualisasi 3 dimensi. Pada proses pemeriksaan, terdapat beberapa prosedur diantaranya. Pertama, pasien akan diminta untuk berbaring. Kadang, dokter akan memberikan obat penenang bisa diminum atau disuntikan melalui intravena. Kemudian, proses pemeriksaan berlangsung selama 5 sampai dengan 30 menit. Terakhir, hasil akan dibacakan oleh dokter radiologi atau SP. 1. Monitor pasien. Pengertian monitor pasien adalah alat medis yang digunakan untuk mengamati dan mencatat tanda-tanda vital tubuh pasien secara kontinu seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, kadar oksigen atau SpO2, dan laju pernapasan. B. Prinsip fisika impedansi listrik digunakan untuk mengukur laju napas. Fotopletismografi atau PPG menggunakan cahaya untuk mengukur denyut nadi dan kadar oksigen. Elektrokardiografi atau EKG mengukur aktivitas listrik jantung. Tekanan dan suhu menggunakan sensor piezoelektrik dan termistor. C. Cara kerja. 1. Sensor-sensor ditempelkan ke tubuh pasien, misalnya elektroda atau EKG, pribox oksigen. 2. Sinyal dari tubuh diubah menjadi sinyal listrik. 3. Data ditampilkan secara realistisme di layar monitor. 4. Jika ada nilai abnormal, alat mengeluarkan alarm. Just please keep in mind that these values may change in color and positioning depending on your patient monitor. Let's get started. Right here we have HR, that stands for your heart rate. SpO2, that's your pulse ox. So that is coming from the pulse oximeter that you either have on someone's finger or the ear, but that extra tool that you use to get the pulse ox. Next to that, on this monitor, we're showing pulse. When you see the pulse, that is the pulse that is being read from your pulse oximeter. So most pulse oximeters read the oxygen in the blood as well as the pulse rate. Please do not be concerned if the pulse and the heart rate are not perfectly in sync, because remember, these are coming from different locations. The heart rate is coming from your EKG leads, whereas the pulse from the pulse oximeter is being read from wherever that device is currently placed. Next, we have ABP, that is your arterial blood pressure. Down here, we have NIBP, that is non-invasive blood pressure. So that's a blood pressure cuff versus an arterial line, which would be a small catheter placed in an artery. On our monitors, we can start and stop our blood pressures, and it'll read as a regular vital signs monitor would.
Over here, we have EtCO2, that is your end-tidal CO2. And then we have AWRR, that is your airway respiratory rate, otherwise known as the respiratory rate of the patient, how often are they breathing. So like I said, these may change depending on the monitor that you're looking at, the colors may change, the placement of the vitals may change, but overall, that is a real quick get to know your vitals. X-ray atau radiografi konvensional. Pengertian X-ray adalah metode pencitraan medis menggunakan radiasi antara sinar X untuk melihat struktur bagian dalam tubuh seperti tulang, paru-paru, atau organ lain. Prinsip fisika X-ray berdasarkan sinar elektromagnetik berenergi tinggi atau sinar X. Sinar X menembus saringan tubuh dan diserap secara berbeda oleh tulang atau menyerap banyak, dan jaringan lunak atau menyerap sedikit. Berdasarkan prinsip atenuasi atau pelemahan sinar X saat melewati objek. C. Cara kerja. 1. Sinar X diarahkan ke tubuh pasien. 2. Sinar yang melewati tubuh ditangkap oleh detektor atau film. 3. Area yang menyerap banyak sinar misal tulang tampak putih, sedangkan yang menyerap paru-paru tampak gelap. 4. Gambar digunakan untuk diagnosa. Light is a form of electromagnetic radiation. At some wavelengths, it appears as visible light. At others, it takes the form of radiation we cannot see, such as ultraviolet, infrared, and X-rays. X-rays have very short wavelengths that, unlike visible light, are able to pass right through most tissues in the human body. Since bones contain calcium, a denser material than most other tissues, they are able to stop some of the X-rays and can thus form a shadow. If you place your hand in front of a flashlight, it will cast a shadow on the wall behind it. In a similar manner, X-rays directed at the body produce shadows on the opposite side that can be registered on film or on a digital sensor, so that bones are clearly visible while soft tissues, such as muscle, are shadowy. As a result, the two-dimensional images formed by the X-rays are quite useful in revealing structures within the body and can easily display fractures in bones. Sekian video dari kami, kurang